Bab 11. Aku tidak ingat persis bagaimana aku bisa sampai di rumah. Tentu saja Adriana dan Laura pasti membantuku. Aku masih bisa melihat wajah mereka yang kalut ketika mereka lari untuk menarikku turun dari papan luncurku di kaki bukit. Mereka harus bekerja keras melepaskan tanganku dari tepi papan, lalu menarikku supaya berdiri. Aku bisa melihat mata mereka yang membelalak, pipi mereka yang merah. Mereka ribut berbicara padaku, berteriak-teriak padaku. Tapi aku tidak bisa mendengar mereka. Aku menjerit terlalu keras, menjerit sampai tenggorokanku sakit, menjerit dan menjerit. Kulihat wajah anak-anak yang kebingungan di sekitarku. Kulihat seorang wanita menarik pergi dua anak perempuan kecil. Anak-anak itu menutupi telinga dengan tangan mereka yang bersarung, berusaha tak mendengar jeritanku yang melengking. Aku melihat mereka semua, melihat kecemasan mereka, melihat ketakutan mereka. Tapi aku tidak bisa berhenti menjerit. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Aku merasa seolah-olah ada makhluk dalam diriku yang memaksa menyerbu keluar. Menjerit dan memaksa keluar dari dalam diriku. Apa yang memicu perasaan ngeri ini? Salju? Papan luncur? Perasaan meluncur turun begitu kencang? Perasaan tidak terkontrol? Atau karena dinding salju putih berkilat-kilat yang melesat cepat? Apa yang membuatku jadi lepas kontrol begitu? Kurasa aku terus menjerit sampai tiba di rumah. Aku tidak terlalu ingat. Aku tidak ingat aku pulang ke rumah. Dan aku tidak ingat. Akhirnya aku menutup mulut, menghentikan jeritanku yang mengerikan. Tenggorokanku terasa panas. Panas seperti terbakar. Aku tidak bisa bicara. Aku cuma bisa berbisik. Martha, kau payah bukan main, kataku dalam hati. Di mana aku? Aku berbaring di tempat tidurku. Selimut tebal menutup sampai daguku. Mom sedang membuat secangkir teh dan semangkup sup panas untukku. Dad sedang bicara di telepon, berusaha menghubungi Dr. Sales. Aku masih gemeteran. Sekujur tubuhku bergetar. Tenggorokanku berdenyut-denyut dan terasa sakit karena menjerit-jerit tadi. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit yang putih, langit-langit yang putih bersih. Dan aku teringat lagi, satu gambar lagi menyelinap memasuki pikiranku, secepat papan luncur yang menuruni bukit. Ingatan lagi, tentang putih, pondok-pondok yang diselimuti salju. Butir-butirnya melayang ke jendela. Keping-keping kecil es berkilauan, turun dari saluran air hujan seperti mata belati. Aku melihat Justin, Laura, lalu Adriana main lempar-lemparan salju. Aku mendengar bunyi tok. Suara salju mengenai punggung jaket Adriana. Aku mendengar suara tawa cowok. Bola-bola salju berterbangan lagi. Lalu aku melihat Aaron di sampingku. Rambut coklatnya terjuntai dari balik topi, kotak-kotak coklat putih. Wajahnya menyeringai. Pipinya merah karena udara dingin. Uap mengembus dari mulutnya yang terbuka. Bunyi tok lagi. Aku merasa diriku merunduk ketika bola salju melesat di atas kepalaku. Semua orang tertawa, berteriak-teriak, bersenang-senang. Berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, kurasakan diriku tersenyum. Tampaknya waktu itu asik sekali. Salju berkilauan. Aaron melemparkan bola salju ke arah Laura. Ia merunduk dan jatuh berlutut di salju yang tebal. Bola salju lain mengenai kepalanya, membuat topi skinya terlepas. Tertawa-tawa ia bersusah payah membuat bola-bola salju lagi. Kubalas kau, jeritnya pada seseorang, pura-pura marah. Kubalas kau nanti. Ia menjerit pada siapa? Aku berusaha keras melihat.
Aaron? Bukan. Ivan. Ivan ada di sana bersama kami. Ia mengenakan jaket kulitnya tanpa topi atau sarung tangan. Aku melihat seringai mengejeknya, melihat jenggot kecil di dagunya. Tok, bola salju lain mengenai dada Laura. Ia tertawa, dicengkramnya kerah jaket Ivan, berusaha menariknya supaya jatuh ke salju yang tebal. Semua tertawa, semua begitu gembira. Aku bisa melihat dengan jelas sekarang, aku bisa mengingat semuanya, ingatanku ini sepotong ingatanku. Iya, kembali. Oh, wow. Aku merasa dingin. Kulihat diriku dalam pemandangan itu. Kulihat diriku menyeka segumpal salju basah dari keningku. Aku mendengar suara tawa yang dingin. Kurasakan bola salju lagi, keras dan dingin, mengenai tubuhku tepat di bawah kerah jaket. Siapa yang melemparkannya? Siapa yang menyerangku? Justin melempariku dengan bola salju. Dengan marah ia membuat gumpalan-gumpalan salju di antara sarung tangannya yang hijau, lalu melemparkannya. Melemparkan bola-bola salju ke arahku secepat yang bisa dilakukannya. Justin, kulihat diriku berseru padanya. Hey, wow. Justin tidak memedulikan aku. Ia melempariku makin cepat, mendengus pendek setiap kali melempar sekuat tenaga. Ia berusaha menyakitiku. Kenapa Justin marah padaku? Pikirku heran. Kenapa ia menyerangku? Lalu kulihat diriku membalas serangannya. Kulihat diriku melemparinya dengan bola salju. Aku sibuk mengambil gumpalan-gumpalan salju, meremasnya kuat-kuat, melemparkannya bahkan sebelum salju itu berbentuk bola. Kami berdua sekarang menjerit-jerit, berteriak-teriak, saling melemparkan salju. Kami berdua bergerak-gerak tidak karuan, marah. Teriakan-teriakan kami sekarang menunjukkan kemarahan. Begitu pula ekspresi kami. Lalu kurasakan tangan-tangan menarikku mundur. Kulihat Ivan dan Aaron menarikku menjauh. Laura dan Adriana melangkah ke depan Justin. Aku mendengar teriakan-teriakan marah Justin. Kenapa ia begitu marah kepada aku? Laura dan Adriana terpaksa memeganginya. Terpaksa menariknya ke pondok, sementara Aaron dan Ivan menjengkram bahuku, berusaha menahanku supaya tenang. Segala kebahagiaan itu semula semua orang begitu bergembira. Kini kegembiraan itu hilang begitu cepat, dan aku merasa sedingin angin yang bertiup membawa salju. Warna putih itu memudar, pemandangan itu menggelap. Apa yang terjadi? Berbaring di tempat tidur, aku berusaha keras supaya gambar itu tetap terang, supaya pemandangan itu tetap ada. Aku ingin melihat lebih banyak. Aku ingin mengingat. Aku harus mengingat. Makin gelap sekarang, dan makin malam. Aku berada di dalam pondok. Aku melihat api berkobar-kobar di perapian di seberang ruangan. Aku bersandar ke dinding di balik bayangan gelap. Aku berusaha memandang menembus bayang-bayang itu. Aku duduk di bangku panjang yang rendah. Punggungku menempel ke dinding. Seseorang bersandar padaku, duduk di sampingku. Gelap sekali di sini, seolah-olah kami bersembunyi. Aku berusaha melihat wajahnya ketika ia menciumku. Dia Aaron, pasti Aaron, aku tahu. Siapa lagi yang kucium di balik bayang-bayang ini? Tersembunyi dari pandangan yang lain. Aaron? Kucium dia lagi. Gelap sekali. Aku masih belum bisa melihat wajahnya. Aaron, kenapa aku tidak bisa melihatmu? Karena dia bukan Aaron. Aku bergidik ketika berusaha mengingat dan melihat cowok itu mencondongkan tubuh dalam kegelapan dan mencium bibirku. Aku merasakan bibirnya menekan bibirku begitu kuat, begitu memaksa. Dan dia bukan Aaron. Aku mencium cowok lain. Bukan Aaron, tapi siapa? Ia menjauh, tersenyum padaku, dan aku melihat matanya yang kelam dan serius. Melihat hidungnya yang mencuat, bekas luka kecil berwarna putih di alisnya yang hitam. Aku menciumnya dalam bayang-bayang.
Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Aku melihat wajahnya. Wajah yang berkali-kali ku gambar. Bab 12. Keesokan siangnya, ku kumpulkan gambar-gambar cowok yang kubuat itu. Ku jejalkan semuanya ke dalam ranselku dan aku menyelinap keluar rumah. "Aaron, kau harus membantuku," kataku memohon dalam hati. Sepatu botku terbenam ke dalam lapisan keras di permukaan salju ketika aku berjalan cepat-cepat ke rumahnya. Aku merapatkan jaket, mencondongkan tubuh menentang angin yang kencang dan dingin. Mom dan Dad ingin aku beristirahat di tempat tidur sehari lagi. Mereka belum berhasil menghubungi Dr. Sales. Ia sedang mengikuti konferensi di luar kota. Mereka ingin aku tinggal di rumah supaya aku merasa aman dan tenang. Tapi aku tidak merasa aman dan tenang. Biarpun di tempat tidurku sendiri dengan selimut tebal ditarik sampai ke dagu. Sup panas dan bercangkir-cangkir teh tidak bisa menenangkan perasaanku. Tidak bisa membantuku beristirahat. Hanya dengan mengetahui apa yang terjadi bulan November lalu bisa membantuku supaya tenang. Dan Aaron bisa memberitahuku, Aaron bisa membantuku. Angin dingin membeku yang bertiup kencang membuat jaketku terbuka. Kurapatkan lagi, kupindahkan ranselku ke bahuku yang satu lagi. Dengan susah payah aku berjalan melintasi salju yang tebal dan keras. Rumah Aaron tampak di blok berikutnya. 2 pohon cemara tinggi diselimuti salju putih, menjulang mengapit jalan masuk. Jalan masuk itu sudah dibersihkan, saljunya ditumpuk di halaman yang melandai. Sepotong es sebesar wortel tergantung di atas pintu kasa depan. Ku coba menekan bel pintu, tapi rasanya bel itu membeku, macet. Ku tekan lagi jariku kuat-kuat pada bel itu, tidak terdengar bunyi bel di dalam rumah. Jadi ku ketuk pintunya. Aku tadi bergegas pergi sampai lupa memakai sarung tangan. Tanganku yang beku terasa sakit ketika aku pukul pintu itu 3 kali. Lalu 3 kali lagi. Aku bisa melihat cahaya di dalam. Aku mendengar suara orang batuk. Lalu langkah kaki. Adik laki-laki Aaron, Jake, membuka pintu. "Hai," kataku. Tanganku masih terangkat, siap mengetuk pintu lagi. "Aaron ada?" "Oh ya, tentu." Jake memandangiku, ia memegang coklat KitKat di satu tangan. Ia tidak menyingkir supaya aku bisa lewat atau mengajakku masuk. Bisa aku ketemu dia?" Bisa aku ketemu dia?" Tanyaku tidak sabaran. Aaron muncul sebelum Jake sempat menjawab. Ia mendorong Jake minggir, Jake balas mendorongnya sebelum berlalu. "Martha, hai!" Aaron mengusap rambut coklatnya ke belakang dengan satu tangan. Ia mengenakan jeans gombrong dan kaos lengan panjang shady side high, warna merah tua dan abu-abu. Aku tidak mengira aku harus bicara denganmu," kataku cepat. Aku tidak bermaksud kedengaran begitu bersemangat, begitu mendesak, tapi tiba-tiba saja napasku terasa sesak. "Ada yang ingin kutunjukkan padamu, Aaron. Aku ingin kau menceritakan beberapa hal kepadaku. Aku butuh beberapa jawaban." Ia melirik ke dalam rumah, keningnya berkerut dan ia tampak tegang. "Ada apa sih?" pikirku bertanya-tanya mengamati wajahnya. Mula-mula Jake tidak mengizinkan aku masuk. Sekarang Aaron membiarkan aku berdiri kedinginan di luar. "Boleh aku masuk?" tanyaku akhirnya. "Oh iya, tentu." Pipinya jadi merah jambu. Ia melangkah mundur. Kuentak-entakan kakiku di keset depan dan masuk ke dalam rumah yang hangat. Kurasakan udara dingin ikut masuk bersamaku. Kulepaskan ranselku, lalu jaketku dan kulemparkan ke lantai di samping sofa ruang tamu. "Aku di sini menjaga Jake," kata Aaron. "Orang tuamu sedang tidak ada." Ia mengangguk. "Aku harus bertemu denganmu," kataku. Aku tahu tentang kejadian kemarin," kata Aaron tergagap. Dimasukkannya tangannya ke dalam saku celana jeansnya dan dialihkannya pandangan matanya yang biru ke jendela depan. "Aku ikut prihatin. Suaranya menghilang. Ia tidak pernah setegang ini di dekatku, pikirku. Kenapa sih dia? Ku gosok-gosok kedua tanganku berusaha menghangatkannya. Aku bisa mendengar suara TV di bagian dalam rumah.
Suara-suara lucu, film kartun, kudengar Jake tertawa. "Aaron," kataku, "aku ingin menunjukkan padamu gambar-gambar yang kubuat ini." Aku membungkuk, meraih ranselku dan mendengar suara barang pecah di dapur. Ia terkesiap. Aku berdiri. "Ada orang lain di sini?" Wajahnya memerah. "Tidak, aku cepat-cepat melintasi ruangan, berjalan melewati koridor pendek dan mendorong pintu dapur. "Justin," teriakku, "sedang apa kau di sini?" Bab 13. Justin berdiri membungkuk di atas bak cuci memunguti pecahan-pecahan gelas yang tadi dijatuhkannya. Aku melihat air menggenang di lantai. Ia berbalik ketika aku menyerbu masuk. Mulutnya ternganga seakan-akan ia ingin menjerit. "Justin mampir untuk meminjam kalkulator grafikku," kata Aaron menjelaskan melangkah di belakangku. "Baterai kalkulatornya habis." Betul," kata Justin cepat-cepat. Ia menyibak untaian rambut merah yang jatuh di keningnya dan berpaling pada Aaron. "Maaf, aku tadi sedang mengambil segelas air. Aku menjatuhkannya dan..." "Tapi kau bersembunyi di belakang sini," seruku. Suaraku melengking marah. "Justin, kenapa kau bersembunyi di dapur?" Aku tidak bersembunyi," katanya berkeras. "Martha, betul, aku yang menyuruhnya," sela Aaron. Ia melangkah dan berdiri di antara kami. Dengan tegang ia menggaruk rambutnya yang coklat dan berombak dengan sebelah tangan dan bergantian memandang Justin dan aku. "Apa maksudmu?" desakku. "Kusuruh dia menunggu di dapur," kata Aaron menjelaskan. "Aku takut kau punya pikiran jelek." Justin meletakkan potongan gelas yang tajam di meja. "Tenang Martha, semuanya baik-baik saja," katanya pelan. Aaron melangkah ke belakang dan memeluk bahuku. "Iya, semuanya baik-baik saja," katanya mengulangi. "Kami sudah dengar tentang kejadian kemarin," kata Justin, "tentang bagaimana kau jadi kacau di Bukit Miller. Dari jendela depan kami melihat kau mengetuk pintu. Aaron memintaku pergi ke dapur. Kami tidak ingin membuatmu kacau lagi." Aaron memalingkan tubuhku. Matanya yang biru menatap tajam mataku. "Aku telah bertindak bodoh. Maafkan aku, Martha. Aku benar-benar tolol, tapi aku melakukannya demi kau. Kami tidak mau kau jadi kacau lagi," kata Justin menambahkan. "Aku mampir cuma untuk pinjam kalkulator, betul kok." Kualihkan pandanganku ke lantai. Bintik-bintik hitam dan abu-abu pada lantai linoleum tampak berkilat dan berkilauan. Kupejamkan mataku. Maaf," gumamku. "Aku tidak bermaksud begitu curiga, begitu gila." Aaron melingkarkan lengannya di pinggangku. Justin menenangkan diriku lagi. Aaron memberikan kalkulator grafiknya pada Justin. Sekali lagi Justin meminta maaf lalu dipakai jaketnya dan bergegas keluar melalui pintu depan. Kuamati dia dari jendela ruang tamu. Ia berjalan cepat-cepat. Kepalanya menunduk menggigit bibir bawahnya. Sambil mengamatinya aku mencoba memutuskan apakah akan mempercayai mereka atau tidak. Selama ini Aaron sangat hebat. Ia begitu baik padaku, begitu menyayangiku. Akhirnya aku memutuskan aku harus mempercayai mereka. Aku bisa merasakan Aaron sedang menatapku. Aku berbalik dan melihat ia tengah duduk di sofa seraya mengetuk-ngetukkan jari-jarinya ke lengan sofa. Aku bergegas menghampirinya dan duduk di ujung sofa. Maaf soal kekacauan tadi," gumamnya mengetuk-ngetuk lengan sofa lebih cepat. Ingatanku pelan-pelan kembali. Aku memberitahunya. Wajahnya tampak kaget. Kulihat rahangnya bergerak-gerak. Ia menelan ludah. "Aku terus melihat gambar-gambar," kataku melanjutkan. Pemandangan keseluruhan, semuanya kembali teringat, sedikit demi sedikit. Ia menghela nafas, lalu ia bicara dengan suara pelan dan tertekan, hampir seperti berbisik. "Saat ingatanmu benar-benar kembali nanti, kau akan mengalami kesulitan." Ia memegang tanganku dan meremasnya. Aku ingin ia terus memegang tanganku, tapi ia cepat-cepat melepaskannya. "Apa maksudmu?" desakku. "Kenapa aku akan mengalami kesulitan?" Ia ragu-ragu. "Kau tahu, aku tidak bisa mengatakannya padamu," katanya masih berbisik. "Katakanlah," kataku memaksa. "Kenapa aku akan mengalami kesulitan?" "Dokter melarang kami membantumu," jawab Aaron.
Ia berdeham. Dia memberitahu kami bahwa kau harus memperoleh kembali ingatanmu dengan usahamu sendiri. Dia memaksa kami berjanji untuk tidak mengatakan padamu apa yang terjadi pada malam itu. Tapi Aaron, kucengkram lengannya, aku mencoba menariknya mendekat. Tapi ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Kenapa aku akan mengalami kesulitan saat aku memperoleh kembali ingatanku? Aku mendesak lagi. Kenapa aku akan sangat kecewa? Ia berseru dengan suara serak, matanya yang biru menatap tajam mataku. Karena telah terjadi sesuatu yang mengerikan, teriaknya. Sesuatu yang mengerikan, Martha. Ia menarik nafas dalam-dalam. Matanya terus menatapku. Kejadian itu telah mengubah kita semua. Senyum aneh mengembang di wajahnya. Senyum getir. Senyum yang sebelumnya tidak pernah kulihat di wajahnya. Boleh dibilang kau beruntung karena tidak bisa mengingatnya, gumamnya. Tapi Aaron, senyum anehnya menghilang, digaruknya rambutnya yang berwarna gelap. Aku berteriak kesal, aku ingin dia menceritakan semuanya padaku. Semuanya, tapi aku tahu ia tidak akan mau. Temanku semuanya begitu baik, semuanya mau bekerja sama dengan Dr. Sales. Gambar-gambar itu, kenapa aku sampai lupa pada gambar-gambar itu? Aku mengulurkan tangan dan mengambil ranselku. Kubuka resletingnya dengan susah payah. Tanganku gemetar. Kuambil gambar-gambar itu. Apa itu? Desak Aaron. Ia akhirnya menggeser duduknya ke dekatku. Kuacungkan 2 gambar. Aku terus menggambar wajah ini. Berkali-kali. Matanya membelalak dan ia terkesiap. Siapa ini? Desakku. Ia menggeleng. Tidak. Keterkejutankah yang tampak di matanya itu? Ataukah ketakutan? Katakanlah, kataku memaksa. Aku tidak bisa berhenti menggambar wajah ini. Katakanlah siapa dia, Aaron. Tidak bisa, jawabnya sambil menggeleng-geleng. Kuacungkan gambar-gambar itu ke mukanya. Katakan padaku, katakan padaku. Ia mengibaskannya dan melompat berdiri. Tidak bisa, Martha. Kau tahu apa kata dokter itu? Kau tahu aku tidak bisa memberitahumu. Aku melompat ke sisinya dan aku tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku tidak akan menyerah. Wajah cowok itu membuatku gila. Kemanapun aku pergi aku melihatnya. Aku tidak bisa menghapusnya dari ingatanku. Apakah aku mengenalnya? Desakku. Aaron melipat lengannya di dada. Apakah aku mengenalnya? Tanyaku mengulangi. Kulambaikan gambar-gambar itu di muka Aaron. Ia mundur dan membuat gerakan seperti mengunci mulutnya. Stop Martha, aku tidak bisa memberitahumu. Berhentilah menyulitkan kita berdua. Kau tahu aku tidak bisa bilang apa-apa. Kurasakan dadaku jadi sesak. Pelipisku berdenyut-denyut dan aku harus tahu sekarang. Aku menjerit. Apakah aku mengenalnya, Aaron? Di mana dia berada? Kalau aku mengenalnya, kenapa sampai sekarang aku tidak pernah melihatnya di sekolah? Dan kenapa aku belum pernah melihatnya? Kurasa aku bertindak terlalu jauh. Kulihat Aaron mulai goyah. Tangannya mengepal, wajahnya memerah, dan ia menggertakkan giginya. Lalu ia menyemburkan jawaban. Mau tahu kenapa kau tidak pernah melihatnya, Martha? Kau mau tahu? Iya, kenapa? Desakku. Karena dia sudah mati. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya, Burners. Gabung lagi minggu depan.